Iya, si Sarwen ngatain mantan suaminya Chang Ching Chong. Bagus ya, Amerika ya langitnya ya guys. Sarwen, tolonglah ya. Tolong dengerin gue, jangan pakai emosion ya. Tolong nggak boleh bilang mantan suami itu Chang Ching Chong. Memang lu nggak nyebut nama, tapi kan semua orang udah tahu arah lu itu kemana, ya kan? Itu untung aja mantan suami lu nggak emosi. Kalau dilaporkan masuk itu lu. Nah, jadi maksud gue gini guys, sekarang aku mau menanya ke semua perempuan di kono raya jelita di Kampuang nan jauh di Mato. Nih gue tanyain sama kalian ya. Gue mau nanya nih. Lu mau denger nggak? Gue mau nanya sama lu semua ya, dengerin dengan seksama. Kalian kan perempuan itu jumlahnya 4 kali laki-laki di muka bumi ini, ya kan? Jadi kalau jadi perempuan jangan banyak Chang Ching Chong, nanti kau nggak laku kalian itu jadi prewin tua. Makanya zaman sekarang tuh banyak loh cewek prewin tua karena terlalu banyak milih, terlalu banyak Chang Ching Chong. Harusnya udah peluangmu dikit untuk mendapatkan laki-laki, lu harus legowo, lebih sabar, lebih legowo begitu, lebih tulus. Ini lu udah ini selingkuh nanti, karena sama aja lu selingkuh dari suamimu, nanti kalian semua lah, ini global, lu selingkuh dari suamimu guys, nanti lu diselingkuhin lagi sama selingkuhmu itu, jadi nggak akan pernah habis, ya kan? Makanya kalau udah dapat satu yang bertanggung jawab, udah syukurin. Nah sekarang gini, menelaah dari kasus si Sarwen yang ngatain mantan suaminya Chang Ching Chong. Sekarang gue tanya sama kalian, ketika kalian dihadapkan dengan realita kehidupan yang bentar lagi mau kiamat, bumi ini sudah tua ya, kalian pilih mana? Dapat suami ganteng tapi maco, ketika sudah menikah bikin stres, mau kondo, gak ada duit, ending-endingnya makanya banyak perempuan jadi TKI ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Malaysia, gara-gara suaminya itu gak ngasih nafkah, anak istri, jadi pusing sendiri, akhirnya cerai. Nah, kalau lah cowok maco, tulen, dan cakep itu adalah kepuasan batin untuk para wanita, kenapa banyak orang cerai di KUA? Lu kalau mau maco nikah aja sama tukang angkot, ya kan? Ya enggak? Nikah aja sama tukang becak, maco itu. Nah, tapi lu nggak mau juga. Nah, terus lu dikasih maco, ganteng, tapi mau kondo, tiba-tiba habis nikah baru kelihatan jeleknya, nggak dinafkahi, lahir batin, anakmu terlantar. Akhir-akhirnya kau yang kerja sendiri untuk nafkahi anak suamimu. Banyak. Nah, itu pilihan pertama. Kalau lu mau itu ya silahkan. Nah, pilihan kedua, cowok maco tapi mukanya buluk. Buluk. Ntar ada suara mobil, nanti hilang suara gue kena angin. Buluk tapi dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab nafkahi anak istrinya sampai dia meninggoy. Nah, yang ketiga ada lagi. Udah dia buluk, melurut, banyak tingkah, selingkuh, nggak nafkahi anak istri. Terus ada lagi yang keempat. Dia Chang Ching Chong, ngondek, hemong, dia bertobat. Tapi pas menikah, nafkah lahir batin istri dia penuhi. Anak-anak sekolah di tempat mahal, tiap hari naik mobil, rumah oke. Nah ada lagi, dia hemong, dia Chang Ching Chong, ngondek, nikah tapi istrinya dibawa jalan-jalan, anak istrinya enak, terus anaknya juga sekolahnya tercukupi lah, nggak perlu kaya, tapi ngondek ketika. Nah, terus kalian mau maco, terus ganteng, maskulin, ternyata hemong. Mau kondong pula, numpang. Nah, itu satu lagi. Ada lagi dia maco, tulen, tapi pas sudah menikah, ya ampun, yang banting tulang istrinya. Akhirnya istrinya stres jadi TKI, banyak tuh kasus.
istrinya pula yang nafkain biaya rumah sampai bisa ranjang bertahun-tahun. Nah, kalian itu pilih mana coba? Hidup tuh pilihan. Lu kalau mau, lu pilih yang mana? Tadi ada 6 atau 7 tuh gua kasih pilihan. Silakan ketik di bawah ini. Sebenarnya kalian perempuan itu apa yang dicari? Rumah tangga yang panjang kah? Atau maco tapi cerai? Atau tulen, tampang pas-pasan, nggak apa-apa tapi ternyata pas sudah menikah KDRT? Atau apa? Kalian yang dicari itu apa sebenarnya di dunia? Karena kalian itu perempuan itu jumlahnya 4 kali lipat dari laki-laki. Kalau lu banyak pilihan, mau lu banyak duit pun, buktinya tuh si Cindy cerai sama si Samuel. Terus siapa lagi yang cerai? Altariksa cerai itu sama istrinya, siapa nama mantan istrinya? Terus ini yang icon-icon Konoha lah ya, yang dikenal di Konoha aja. Terus satu lagi siapa yang cerai guys? Terus siapa yang cerai? Banyak lah, aduh lupa gue. Nah, kalian itu mau yang mana? Kalian mau yang mana? Hidup tuh pilihan. Ini udah 2026. Lu kalau mau jadi prewin tua, terus lu banyak milih-milih, jumlah lu itu 4 kali laki-laki. Lu mau yang mana ini? Para betina-betina, kalian mau yang mana? Jawab. Karena kalian kan bocil-bocil, emak-emak ini kan bakal. Atau kalian mau tampangnya tukang ojek tapi menafkahi kalian? Atau kalian yang kaya tapi ternyata ketahuan hemong? Atau kalian mau hemong, cang-cincong, tapi ternyata setelah nikah malah anak kalian tercukupi, biaya hidup kalian tercukupi, nggak perlu kaya sih. Kalian mau yang mana? Mau yang mana perempuan? Ini 2026 jumlah kalian sudah 4 kali dari laki-laki. 10 tahun lagi malah lebih nanti. Bisa lagi jadi perempuan tuh jumlahnya 10 kali dari laki-laki. Lu banyak pilihan, ini ono. Makanya jangan banyak menghayal orang, mengagung-agungkan orang. Fokus aja sama hidup kalian. Kalian mengagung-agungkan orang, muji si ini, muji. Jodohmu aja belum jelas. Nah, lu sekarang nikah. Ekonomi diperbaiki. Kenapa? Karena anakmu nanti. Jangan sampai lu pas-pasan nikah, nanti anakmu itu terlahir ke dunia malah dia menyesal. Aku dilahirkan kok malah disuruh kerja ini kerja itu, bertanggung jawab akan ekonomi mental keluarga. Loh, aku kan dilahirkan untuk bahagia Tuhan. Kok bisa aku dilahirkan untuk menanggung hidup keluargaku? Nah, kalau gue jujur aja, aku nggak munafik ya. Gajiku $6.140. Trading di Amerika. Nanti aku keluar Amerika, kalau di Jakarta sih di prorata gajiku itu di atas 55 juta. Kalian kalau mau gaya hidupnya kayak gue di Instagram, Satria Andes Kesmulia, itu biaya hidup kalian harus 55 juta ke atas. Kayaknya kalau 40 juta nggak cukup deh guys kalau gue hitung-hitung. Nah, aku ngasih orang tuaku 5 juta per bulan. Aku bukan ya. Aku ngirim orang tuaku per bulan 5 juta. Kak, kalau gajinya ratusan juta kok cuma 5 juta? Ya kan nggak urusan aku. Aku kan bahagia, ya kan? Aku punya gaji ratusan juta, puluhan juta, ya aku nabung. Masa semua keluarga ku tanggung? Ya enggak lah. Bokap gue, nyokap gue ada penghasilannya, ada dana pensiunnya nanti. Adik gue ada gajinya sendiri. Adik gue juga penghasilannya puluhan juta yang nomor 2. Ratusan malah kok lagi-laku banyak. Adik gue nomor 3 gajinya ada. Nomor 4 udah kerja di bank. Jadi customer service, udah aman dia, udah nabung udah tabung sampai tua. Jadi nggak perlu aku yang menanggung rumah. Ya aku kalau punya dia, kalau aku ya bangun rumahku sendiri. Kalau orang tua biar aja, kan mereka punya tanggung sendiri. Banyak rakyat jelita. Saat rumah orang tua lu dibangun, nggak mau aku, nggak mau. Aku ya bangun rumahku sendiri lah. Nah nanti kalau orang tuaku udah sepuh mau tinggal di rumahku ya nggak apa-apa. Kalau aku harus bangun rumah orang tuaku rumahnya bagus. Tapi aku tiap bulan ngasih 5 juta sama mereka. Terus kalau rakyat cerita bilang, alah cuma 5 juta. Lah kau berapa ngirim? 100.000 pun nggak bisa. Yang ada lu jadi benalu. Kalau aku buka-bukaan ya, aku ngasih. Tapi
5 juta itu cuma duit loh, belum termasuk aku ngajak mereka makan, nonton, atau traktir loh ya.